Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para pemirsa pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini bertemu kembali dengan mengaji bersama Ustadz Abdul Ghani Wab Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu karangan Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dengan materi penjelasan yaitu dengan tema yaitu membersihkan hati, dengan beberapa untayan penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalbu huwa sayyidul jawarihi wa mulkul aqdai wa huwa ma'danul aqaidi wal akhlaqi wan niyati al-madhmumi minha wal mahmudi wa la sa'adata fid dunya wal akhirati ila liman tahharahu wa zakkahu anil qabaihi war radhaili wa zayyanahu wa hallahu bil mahasini wal fadaili. Artinya adalah hati manusia adalah menjadi pemimpin anggota dan menjadi rajanya anggota-anggota pada diri manusia. Hati adalah sumber akidah dan akhlak atau perilaku dan sumber-sumber niat yang tercela dan juga niat yang terpuji. Maka tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali bagi orang yang bisa membersihkan hatinya dan orang yang membersihkan dari perilaku-perilaku tercela dan perilaku-perilaku yang rendah, dan orang yang bisa menghiasi hatinya, dan yaitu orang yang mengisi pada hatinya dengan perilaku-perilaku yang baik dan utama. Summa innal akhlaqa al-madmumata wal khisala al-muqawwitata fil qalbi kasiratun. Kemudian sesungguhnya hati-hati yang tercela, perilaku-perilaku yang tercela dan yang perilaku yang bisa menguatkan di dalam hati adalah banyak sekali. Wa kadzalika al-akhlaqu al-mahmudatu wal khisalu al-mahbubatu alladhi yuhalliya allati yanbaghi lil mu'mini ayuhalliya biya qalbahu kasiratun. Begitu juga akhlak-akhlak atau perilaku yang terpuji dan tingkah yang terpuji, di mana hal itu bagi seorang mukmin dapat melaksanakannya untuk bisa menghiasi hatinya dengan hati yang baik adalah akhlaknya adalah beberapa akhlak itu adalah banyak sekali untuk bisa menghiasi hatinya dengan hati yang baik. Waqad astawfi al-kalama fi dalika kullihi faqad istawfa al-kalama fi dalika kullihi al-imam hujjatul Islam fi nisfi sani minal ikhyai fi digril muhrikati wal munziyati. Sungguh seorang imam namanya Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, pada sebagian yang kedua atau juz yang kedua dari kitab Ihya Imam Ghazali telah menjelaskan atau memenuhi penjelasan tentang hati, di mana adalah Imam Ghazali mengingatkan beberapa perkara-perkara yang merusak dan yang menyelamatkan hati manusia. Wa kalamu fi hadhil fununi huwa al-mu'awwalu alaihi wal marja'u ilaihi.
likamalihi fil ilmi wal ibadati wal zuhdi wal ma'rifati. Pada bab ini adalah bab yang tentang kembali atau menjadi referensi atau kembali untuk bisa, yaitu seseorang bisa sempurna dalam ilmunya, dengan hati seseorang bisa sempurna dalam ilmunya, dan seseorang bisa sempurna dalam ibadahnya, dan bisa zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali annahu jama'a fi dalika kalama man taqaddamu minas salafi as-salihin wa masyayikhit tariqi. Dan orang-orang yang terdahulu, yaitu ulama salaf yang soleh dan para guru-guru thariqah, telah mengumpulkan sesuatu yang menjadi pembicaraan tentang hati seseorang, kita semua. Waqad iktafa asarahu waqtabasa min anwari man ja'a ba'dahu min ahli hadha sya'ni min ulama'il muslimina wa shalihihim min ahli sa'iril afati wal buldani. Sungguh, yaitu orang-orang para ulama muslim dan orang yang soleh dari berbagai penjuru dunia, sungguh telah mengambil, yaitu asar atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa hal yang menjadi sinarnya atau cahayanya hati. Faida alim tadalika wa araftahu fa'lam anna sifati al-madmumata fil qalbi amradun lahu. Maka apabila kamu mengetahui, maka ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela di dalam hati adalah menjadi penyakit hati. Waqad tu'addihi ilal halaki fid dunya wal akhirah. Dan penyakit-penyakit hati itu akan bisa mendatangkan seseorang kepada kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Fala ghaniya lil mu'mini an ilaji qalbihi. Maka seseorang mukmin harus bisa mengobati. Seseorang mukmin harus bisa mengobati, yaitu hatinya yang sakit atau hatinya yang rusak. Wala budalahu minasa'i fi tahsili sikhati wassalamati lahu. Dan seseorang, kita semua harus bisa berusaha untuk bisa menghasilkan, yaitu hati yang sehat dan hati yang selamat. Fa innahu la yanju illa man atallaha biqalbin salim. Maka seseorang tidak akan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang hadir, orang yang datang, orang yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang salim, hati yang bagus, hati yang selamat. Wa idza arafta anna sifatal qalbi al-madmumi wal mahmudati kasiratun wandur fiha yatulu wa qasadna al-ikhtisara wal ijaza wa qad ahalna fi talabil istiqsa'i fi dhalika alama syarahu hujatul Islam fil ikhya'i. Maka apabila kamu mengetahui bahwasanya sifat-sifat hati yang tercela dan hati yang terpuji adalah sangat banyak, dan pembicaraan hal tersebut tentang hati telah panjang lebar dijelaskan oleh, yaitu seorang hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya. Di sini kami, yaitu pengarang Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ini adalah yaitu menjelaskan dengan ringkas tentang pembahasan membersihkan hati. Walakinna nunabbihu bikalamin qaribin ala syai'in minal mulikati allati yajibu tazkiyatul qalbi anha. Tetapi di sini musannaf yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan bahwasanya di sini yang paling penting adalah bagi kita semua adalah membersihkan hati kita masing-masing, supaya hati kita terjauhkan dari sesuatu yang bisa merusak hati kita masing-masing. Wa ala syai'in minal munjiyati allati yajibu tahliyatul qalbi biha. Begitu juga kita semua supaya menjaga selamat, bisa menjaga, yaitu sesuatu yang bisa menyelamatkan hati kita, supaya hati kita dihiasi dengan hiasan yang baik.
wa naqtasiru min jumlati dzalika ala ma ya'umu wujudu wa yaghblu wuquhu wa tashuddu al hajatu ilaihi. Dan apa itu hal tersebut, pada kesempatan ini kami ringkas penjelasan tentang hati, wujudnya sesuatu perkara yaitu tentang hati, dan juga kami yaitu terangkan sesuatu yang umumnya terjadi pada hati kita sehingga menjadi kebutuhan untuk kita semua. Fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal insani ayuzakkiya qalbahu wa yutahhirahu min radilati syakki fillahi wa rasulihi wad daril akhirah. Maka yang pertama, wajib bagi kita semua yang menjadi seorang manusia adalah kita semua yang menjadi seorang manusia adalah membersihkan hati kita, yaitu hati yang bersih dari rendahnya bimbang atau mamang atau bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusannya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hari akhir dan hari akhir. Fa inna dzalika min a'dami amradil qulubi al-mulikati fil akhirati. Maka hal tersebut sesungguhnya seseorang yang bimbang atau mamang atau bimbang tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yaitu rumah akhirat yaitu surga, maka apabila seorang bimbang dengan hal tersebut, maka ini adalah termasuk penyakit-penyakit hati yang merusak kehidupan di akhirat nanti. Wallati tadurru dororon adiman, dan hal tersebut adalah yaitu bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang bisa merusak dan kerusakan yang sangat besar. Khususan indal mauti, khususnya adalah ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan yaitu bimbang atau mamang atau bimbang atau ragu kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan kerusakan akhirat yang terbesar. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.